Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Yes, masih di Dewan Padit Indonesia, di mana kita akan ngomongin soal Pep Guardiola bersama Manchester City. Di mana kalau kita lihat agak aneh ya, ngelihat tim asuhan Pep Guardiola ini hanya meraih 1 kemenangan dalam 11 laga terakhir nih. Ini kalau bisa dibilang salah satu pencapaian start terburuk dari Pep Guardiola bersama Manchester City sejak 2010 bahkan. Ya, dan ini bahkan bisa dikatakan sebagai catatan yang bukan City banget gitu ya, karena seumur-umur kita nggak pernah lihat City seperti ini. Kemudian juga apakah memang ini juga kita lihat juga Guardiola beberapa kali benar-benar frustrasi, bahkan sampai ada video, ada foto yang ketika kepalanya ada seperti cakaran-cakaran merah gitu kan. Itu kan menandakan mungkin lagi terjadi sesuatu nih di dalam Manchester City. Nah, kalau dari Bang Sabto dan juga Koci melihat Manchester City dengan kondisi seperti ini, di luar dugaan, di luar prediksi, kolaps, apa yang salah sebenarnya dari Manchester City? Apakah karena tidak adanya Rodrigo atau mungkin sistemnya atau pemainnya? Satu, nggak ada Rodri, penting. Kedua, Kevin De Bruyne nggak fit. Ketiga, dia percaya sama orang yang salah, yaitu Rico Lewis sama Nunes. Mateus Nunes. Jadi gue ini fans beratnya Pep ya, dari dulu. Gue nggak ngerti. Inilah kembali lagi ya, dia juga cuma manusia. Tapi dulu dia masih bisa bereksperimen dengan pemain bapuk. Cuman timnya berjalan karena didukung sama pemain-pemain hebat. Lu jual Palmer, jual Alvarez, jual Mahrez, yang tiga-tiganya berkualitas. Jadi he made some miscalculation lah. Nggak bisa salin dia sekali lagi dia juga manusia. Tapi kalau dia puji-puji Rico Lewis, ya ini gue nggak paham. Asli nggak paham. Terus dimainin Doku, terus Grealish dicadangin. Emang Doku lebih hebat daripada Grealish? Malah rumornya Grealish juga mau dijual, mau dilepas ya. Gue rasa Grealish lebih team player daripada Doku. Iya. Gue nggak ngerti apa yang terjadi dengan City. Ini benar-benar anomali banget ya. Tapi kalau kita lihat juga kan pemain-pemain yang musim lalu bersinar, katakanlah Phil Foden yang jadi pemain terbaik di Premier League, terus juga Kevin De Bruyne, musim ini kayak nggak kelihatan sama sekali gitu. De Bruyne kan cedera, dan Kemarin dia masih mungkin belum fit. 3 match terakhir ya mulai jadi starting lagi ya. De Bruyne. Ya. Dan Foden pun juga cedera. Iya. Tapi untuk gue bukan alasan itu. Seriously bukan alasan. Lu punya Kovacic, tapi lu mainin. Lu punya Nunes, cedera kan Kovacic. Ya kan sempat sekarang udah. Oke, lu punya Nunes untuk gantiin Rodri, kenapa lu pasang Rico Lewis terus? Dan perhatiin tiap kali Rico Lewis yang menang itu Rico Lewis nggak main itu. Kan ada satu match menang, nggak jadi starter. Ada juga satu match dia golin habis itu kartu merah juga. Iya. Kan? Jadi dia dapat kartu merah itu blessing in disguise. Ini pemain parah banget tuh. Asal lari-lari aja meninggalin posisinya terus. Ya, ketika nggak ada Rodri, ya dia jadi kebingungan sendiri. Iya. Kan ditandeminnya sering sama Rodri kan. Iya. Mau langsung jadi nomor 6 atau dia dari bek kanan terus dipindah ke tengah, inverted fullback menjadi gelandang, itu juga sampingnya ada Rodri. Ada pemain yang bisa ngomong dia lah ya. Kalau sekarang kan betul-betul kayak kelepas gitu loh, bingung positioning, bingung nyerang kemana, bertahan kemana. Jadi ya salah satu kontribusi lah nggak ada Rodri. Cuman kan kita bicara Pep, kita bicara pelatih yang kita expect-nya dia bisa bounce back. Dan waktu kehilangan Mahrez, kehilangan Gundogan, bounce back juga. Tetap bisa. Juara gitu kan. juga. Tetap juara juga. Dia tetap bisa keep up dengan players yang dia punya untuk buat tim ini stabil gitu. Nah, itu begonya Arsenal aja. lucunya dia kok nggak bisa melakukan itu sekarang gitu. Dengan materi pemain yang tadi disebutin Dazuf, Foden musim lalu kayak apa, Grealish juga kontribusinya seperti apa, bahkan lini belakang yang tadinya begitu stabil, ada Ruben Dias, nggak ada Ruben Dias pusing, begitu Ruben Dias masuk tetap pusing juga ternyata. Di posisi kanan kalau menurut gua salah satu titik lemah sekarang ya Walker menurut gue ya. Udah kemakan usia juga kali ya. Speed dia masih punya gitu, tapi positioning terutama untuk menutup ketika ada transisi itu selalu telat.
mungkin yang selalu gue bilang serangan nggak datang dari sisinya Walker, tapi dari sisi seberangnya. Tapi ketika bola itu di cross, Walker nggak nutup pemain sama sekali yang datang dari second line-nya lawan, dan itu sering sekali terjadi gol-gol buat Walker City. itu ada 3-4 kalau nggak salah. Iya, tapi untuk lari speed dia masih bagus. Cuman kan mungkin lawan udah tahu lu jangan lawan dia one on one. Iya. Tapi lu tungguin dia ketika bola itu di cross. Nah, itu dia cara nutup dia ruang di sisi di mana bola itu datang sering banget salah positioning, dan itu yang kontribut atas banyak kekalahan City di musim Gue ini. rasa mereka udah bosen. Si Bernardo Silva keluarkan statement pas kalah lawan MU kalau nggak salah. Oh kemarin terakhir Ya, satu. dia bilang 15 menit terakhir kita main kayak U15. Iya benar, ada statement itu. Iya kan? Dia Iya. kalau bilang gitu. Ya artinya mungkin kalau dia bilang begitu artinya kolektif gagal kan. Iya. Bukan 1-2 orang kan. Ya mungkin mereka udah jenuh. Kalau dari posisi back kiri kan juga sebenarnya Guardiola kan juga bukan natural left back gitu kan. Biasanya kan dia main di Guardiola tengah. itu overrated player. Nah, kemudian kan di City di plot juga kadang jadi back kiri. Kemudian kalau misalkan lagi sistemnya pakai jadi back tengah juga. Nah, kalau dulu kan kita tahu City ada back kirinya inilah overlap segala macam. Nah, tapi kan sekarang jadi beda tipe gitu. Apakah ini juga jadi problem juga kan? Ya, Ake kan juga sering main di kiri juga. Walaupun dia sering main di tengah juga, main di kiri juga. Sebetulnya kalau sistem itu jalan dengan standarnya masing-masing sih sebetulnya bisa works gitu. Nah, ini kan yang jadi masalah, kok semua pemain yang punya standar di sini itu nggak bisa main di standar itu gitu loh. Pemain-pemain yang De Bruyne lah kita tahu sekelas itu udah comeback belakangan. Ya ada kontribusinya, cuman nggak bisa game berikutnya gitu lagi, game berikutnya gitu lagi. Foden yang tadi gue bilang jauh banget gitu sama performance biasanya. Doku yang keseringan dribble, tapi biasanya kan ada end-nya gitu ketika dia buat dribble itu, entah itu narik bola ke belakang, entah itu dia secara ego mau nembak, tapi sekarang kita nggak lihat itu juga dari Doku. Jadi ya gue bingung gitu loh. Biasanya Guardiola tuh bisa memunculkan pemain-pemain bukan di posisinya, bisa flourish di posisi baru, munculin pemain dari bawah bisa main bagus gitu di tim utama gitu, tapi sekarang kok semuanya yang dia lakuin tuh nggak works gitu. Padahal kan kalau kita bicara sistem, kalau sistem itu udah jalan, kan harusnya siapa aja main di posisi itu kan harusnya bisa ngikutin gitu kalau kan. by system, betul. Dan lo udah berapa tahun di situ, 8 tahun ini masuk tahun ke-8 gitu kan Guardiola. Ya harusnya kan nggak mengalami masalah ini gitu loh. Nah, gue balik lagi ke opini gue tentang Guardiola dulu. Ketika di Barcelona gue bilang ini pelatih ketika menciptakan sebuah plan awal itu nggak ada yang bisa ngalahin plannya. Siapa yang bisa ngalahin Barcelona pada saat itu gitu kan. Cuman begitu nggak works plan itu, nah dia bingung itu untuk bisa ngubah something gitu, untuk bisa nggak jalan nih strategi gue harus ubah seperti apa ya kan. Pergantiannya kan dulu kan Guardiola pasti yang akan menggantikan si ini. Pasti yang karena kita udah tahu kan template-nya Guardiola itu seperti apa gitu. Nah, itu gue nggak lihat Guardiola sekarang tuh bisa memunculkan itu lagi gitu, yang something yang yang inverted back dia bisa nunjukin itu gitu. Tapi sekarang ternyata udah nggak works lagi gitu. Apalagi yang ada di kantongnya Guardiola untuk bisa ngubah tim ini. Kalaupun dia ngubah, pemainnya bisa nggak untuk ngikutin perubahan itu? Ternyata pemain-pemain sekaliber yang bagus-bagus pun ternyata nggak bisa juga gitu. Jadi ya sulit gini mencari jawabannya apa sih nih yang menjadi masalah dari City gitu. Dia salah perpanjang kontrak setahun, harusnya dia berhenti tahun lalu ya. Ketika lagi Jadi emang sindrom perpanjang kontrak ya mungkin. Sir Alex kan tahu, ini tim udah peaknya, juara dia resign, amburadul habis itu. Tapi ada kemungkinan bakal dipecat gak sih Pep Guardiola nih coach? Kagak lah. Enggak lah. pecat. Gila. Siapa ini. yang Baru perpanjang juga kan. lagi. Terus siapa yang kalau Guardiola aja nggak bisa ngubah tim ini, apalagi siapa pelatih yang bisa lain lagi yang bisa ngubah. bakalan. Susah, lebih menjadi problem baru lagi buat City untuk bisa mainin sepak bola yang balik lagi kayak dulu. Iya, karena kemarin Ten Hag juga habis perpanjang kontrak kan dipecat juga. Itu MU itu klub anomali itu. Nah, tapi Udah mungkin lah, kalau apakah Pep juga mungkin. bisa jadi problemnya itu karena ketika bursa transfer kemarin City juga nggak banyak belanja kan, beli cuma 3 pemain. Ya iyalah mereka kena 115 financial breach bisa degradasi itu. Ya kan cuma ada yang masuk kan cuma Savinho, Ilkay Gundogan sama satu lagi kan juga pemain akademi kan ada siapa namanya Divin Muamba tuh yang apa namanya
Makanya mereka nggak beli pemain-pemain bagus. Divin Mubama ya itu yang Takut akhirnya degradasi. Ya, Takut ya, kena salah. McCarthy, Oscar Bob itu kan harusnya bisa lah nyempil-nyempil untuk menjadi pengganti. Nggak ada satu pun dari pemain Iya muda maksudnya yang gue lihat. sekali-sekali ketika misalnya si Foden udah nggak ganti, works, ada harusnya kan ya mungkin di awal musim Guardiola tuh masih melihat materi pemain gue masih gue bisa gue kutak-kutik lah. Gue rasa bukan Untuk- itu. untuk melakukan itu. Gue rasa mereka perhitungkan masalah financial bridge ini. Ya salah satu mungkin masuk ke salah satu itu gitu. Cuman kan Guardiola kalau misalnya targetnya nggak akan nyampe, pasti kan dia minta pemain kan. Iya. Tapi dia ngerasa kalau nggak cedera nih, Rodri cedera kan, terus gue masih punya Kovacic, masih worse under Kovacic di situ. Walaupun nggak setenang ada Rodri, tapi Kovacic masih bisa lah untuk menjadi pelapis Rodri dibanding sekarang yang nggak ada sama sekali. Tapi ternyata cedera juga, dia kena masalah lagi di situ. De Bruyne cederanya Enggak, kan ada panjang juga. Rodri, Kovacic sama Rico Lewis sama Nunes. Sama Nunes, Matheus Tapi Nunes, Nunes malah dipasang di kiri, nggak ngerti gue mau. ya Indonesia di sayap kiri Terus kemarin terakhir. sama kayak timnas kita, ada Asnawi Arhan, Asnawi di kiri, Arhan di kanan, nggak ngerti gue tujuannya. apa. Tapi nanti bakal bisa bounce back kah City bersama Pep atau mungkin masih bisa menjadi title contender di musim ini? Nggak usah bounce back biar gue bisa bully Hanif. Title kayaknya berat kalau menurut gue title. Tapi 4 besar gue masih yakin City sih di 4 Masih besar. bisa. Iya. Tapi faktor apa yang bikin kira-kira Manchester City bisa diwaspadain lagi gitu? Apakah dengan faktor kembalinya De Bruyne udah fit 100% atau mungkin ada tambahan ketika Winter, winter transfer? ya nggak tahu. Ya, dia bisa beli What Pangga. they need is a win. Ya. Kalau mereka udah 2-3 kali beruntun menang, performanya udah moralnya keangkat lagi. Lu nggak kebayang kalau beruntun kalah itu moral itu drop loh. Iya. Karena City kan sebetulnya dari 90 menit kan dia nggak main jelek 90 menit itu. Enggak, Iya. menguasai Dia cuman bisa 45 golnya aja nggak datang. Iya, 45 menit dia jelek banget nih. 45 kedua gila dia mainnya. Kalau nggak sampai 60 mereka nggak ngapa-ngapain. Tapi 30 menit terakhir gila, nyerang mulu. Ada beberapa momen-momen dalam pertandingan tuh yang mereka masih kelihatan nih City yang kayak gitu. Nah, masalahnya kan gimana caranya lu selama 90 menit lu bisa tampil kayak gitu. Lawan MU kemarin juga kan. Iya. Begitu terakhir doang kan langsung kayak kolaps di terakhirnya gitu. Padahal kan sepanjang pertandingan Ya 10 menit terakhir lah kemarin. iya, lawan MU. lu kan nggak jelek mainnya gitu. Nah, yang dibutuhkan ya benar Justin bilang. Kepercayaan diri akan muncul ketika lu menang sekali, 2 kali, 3 kali, oke we're back gitu. Baru mereka on the right track. Nah, oke. Kalau Kayak nggak Manchester pede gitu kan pemainnya tuh kelihatan kayak nggak pede untuk main kayak kena mental gitu loh. Tapi ya buat balikin mental ya they need this to win. Ini juga mungkin bisa terjadi ke Barcelona nih karena kalau Rodri Enggak. Manchester City tanpa Rodri aja bisa kayak gini. Barcelona ini Lamine Yamal lagi-lagi cedera nih coach. Iya. Selesai itu Barcelona. Iya, kemungkinan besar ya. Karena the problem dengan Barcelona is mereka nggak ada duit, nggak bisa beli siapa-siapa. Winter Walaupun break ya enggak. kemarin datengin Olmo juga ada Olmo doang. Iya. Itu pun sebulan nggak main karena gajinya. Jadi you stuck dengan pemain muda. Dan gue rasa fans Barcelona mah realistis. Harusnya tahun ini Madrid Madrid lagi yang juara. Tapi Atletico kalau bisa Madrid juga yang nggak atau Atletico Madrid kalau Lagi bagus lagi Atletico. iya. Karena abis ini Barcelona ketemu Atletico. Iya. Dan kalau Barcelona harus menang. Kalau Barcelona kalah, susah untuk bounce back. Dan kemarin juga habis 2 kali beruntun kalah di kandang kan lawan Iya. Las Palmas, Leganes. kalah 1-2 kemudian Leganes 0-1 ya. Dua tim yang harusnya dia Harusnya dia menang. Iya. Cuman dia depan juga lagi bapuk. Si Lewandowski jelek banget. Rafinya masih oke lah. Lamine Yamal juga jelek by the way kemarin mainnya. Lagi Tapi ya, pengganti Ferran ada Ferran. Sekarang cedera Ferran Torres. Ferran ya, what do you expect dari Ferran? Ansu Fati juga udah. Cuman kalau gue bilang Barca mah nothing tulus. Iya. Terlalu banyak pemain muda Terlalu yang banyak pemain muda. yang lo apa ya? Lo Ya, kasih beban, kasih Marcasado ya kalau di midfield. Iya, Olmo Casado, juga hancur-hancuran, kontrol bola aja nggak bisa. Fermin Lopez, Fermin ya. Pau Victor, ya pemain-pemain muda ya. Yang dari pemain muda kan lo harapkan sepanjang musim konsisten kan susah. Iya. Pemain muda itu lo harus eksepsional kayak Rodri, Pedri. Pedri, ya. Lo harus kayak Yamal ya. Pedri juga main terlalu belakang gue bilang. Iya. Harusnya lebih ke depan. Kemarin Casado sama Pedri yang jadi anchor yang distribusi nggak ada kreativitas. Walaupun Xavi di awal musim dicadangin kan, di De Jong awal musim cadangin. menjanjikan kan Barcelona dengan Iya. selalu menang Iya, dengan skor iya, besar.
di Ya awal-awal semoga musim. Flick sadar bahwa ya lu mau nggak mau kasih kesempatan lagi ke Xavi. Bukan Casado tapi De Jong. Frankie ya. Ya, nggak ngerti juga Flick, tapi ya kita lihat aja. Atau mungkin Hansi Flick harus adaptasi taktiknya untuk menyesuaikan apa namanya? Ya, I think so, karena kalau pemain depan lu nggak tajam, ya lu harus cari cara lain. Kalau Lamine Yamal nggak main, ya kemungkinan besar Ferran Torres kan yang main. Iya. Tapi ya beda karakter pemain juga, beda tipe pemain. Soalnya kan cadangannya Lewandowski juga nggak ada yang setipe Nggak modelan ada. Lewandowski gitu. Sedangkan kalau di musim sebelumnya kan ada Mark Ju yang Iya. postur striker banget, number 9 banget, tapi kan pindah Malah ke di Chelsea. Chelsea aja di nomor 3 Iya. di belakang khusus Kuku sama Conference Jackson. League dia. Iya. Iya. Spesialis tim B, tim C ya. Liga Melon, Liga Melon. Berarti di winter transfer nanti pun juga mereka nggak ada Bahasa duit ya kagak buat ada, mana ada ada. duit. Paling cari yang free transfer. Iya, free transfer dan dan gaji kecil. gaji Iya. kecil. Ya, masalahnya kan mereka nggak bisa gaji pemain juga. Harus daftarin pemain, lo harus ngurangin pemain dulu Iya. untuk daftarin pemain sampai segitunya. Mana ada free transfer di bulan Januari? Iya. Kan nggak ada. banyak sih. Iya. Kecuali pemain yang 6 bulan nggak punya kontrak, ya pemain apa itu yang main di Barcelona kayak gitu? Iya. Nggak mungkin juga kan? Ya, Chesney Jadi- kemarin. Ya itu kan darurat kan, nggak main juga kan Chesney. Tapi ya sebagai fans Barca ya nikmati aja lah tiap minggu. Enjoy the moment. Karena poin juga udah mulai kesalip-salip, mulai beda-beda tipis Ya, kan sama nggak Atletico perlu sama Real Madrid. ya. terlalu berharap. Syukur-syukur lu jadi juara. Kalau nggak jadi juara mau gimana lagi? Sikonya udah kayak begini. Oke. Jadi gimana nih fans Barcelona dan juga fans Manchester City? Siapakah yang bakal menemukan solusi lebih dulu? Manchester City bersama Pep Guardiola atau Barcelona bersama Hansi Flick? Dan gue mau ingetin juga jangan lupa nonton DPI English Version di hari Kamis besok di jam 8 malam. Kita akan kembali di Dewan Pandit Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Jibret Tim. Halo Jabret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.